Bapak Ibu, saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan share firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya berikan judul Hati yang Tertuju kepada Tuhan. Teksnya diambil dari Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8. Saya akan bacakan dan saya juga mengajak Bapak Ibu, Saudara untuk kalau bisa ada Alkitab selalu di samping Bapak Ibu ketika kita ibadah online seperti ini, dan kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Firman yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-8, ayat 1-13. Agak panjang ini, tapi tidak apa-apa kita baca agar supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari teks yang menjadi highlight atau yang kita soroti pada pagi hari ini. Ibrani 8 ayat 1-13 saya bacakan. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya, atau sesama saudaranya, dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Bapak Ibu saudara sekalian, teks kita pada pagi hari ini dari Ibrani 8 yang kita sudah dengar, kita baca bersama, menggambarkan, mendeskripsikan dua perjanjian, dua ibadah di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, tadi kita sudah baca bagaimana ada imam yang mempersembahkan korban setiap hari,
dan kemudian ada korban yang harus dibawa, dan kemudian bagaimana firman Tuhan itu ditulis di atas dua loh batu ketika Musa menerima firman Tuhan, hukum Taurat di atas gunung uh, gunung Horeb ya waktu itu. Dan kemudian diperbandingkan oleh penulis Ibrani tentang pelayanan dalam perjanjian baru, di mana hukum tersebut tidak lagi ditulis di atas loh batu dan imamnya adalah Tuhan Yesus sendiri, yang di bagian lain dikatakan, kitab Roma dikatakan bahwa dia hanya mempersembahkan korban satu kali dan cukup satu kali untuk selamanya. Dan kemudian kita juga tidak perlu membawa korban seperti dalam perjanjian lama, korban yang untuk dipersembahkan, apakah kambing, lembu, domba, sapi, atau yang paling murah burung merpati. Tetapi kita membawa korban waktu kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan, dialah korban yang dipersembahkan, dan kita datang ke hadapan Dia, dan kita dibenarkan ketika kita mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian firman yang ditulis bukan lagi di atas loh batu seperti dalam perjanjian lama, tapi firman itu ditulis di atas loh daging hati kita, hati Bapak Ibu, saudara dan saya oleh Roh Kudus. Nah, saya ingin memberikan highlight di dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan firman Tuhan berkata, aku Tuhan akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dalam pikiran kita, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika teknologi astronomi tidak secanggih sekarang dengan menggunakan digital, para astronom jika ingin mendapatkan gambar bintang yang jauh, yang tidak terlihat oleh indera, oleh mata, mereka mengatur, mereka punya semacam lempengan sensitif. Lempengan sensitif ini terdiri dari emulsi garam perak, ya. Garam perak kemudian sensitif sekali terhadap sensor, terhadap cahaya, sehingga astronom ini akan mengarahkan teropongnya dan dipantulkan ke piring perak ini atau piring lempeng sensitif ini berjam-jam, dibiarkan berjam-jam, terus berlanjut di bawah cahaya yang bintang yang tak terlihat yang ingin di capture, ditangkap. Lalu bintang yang tidak terlihat oleh mata itu akan tercetak di atas lempeng sensitifnya setelah beberapa waktu kemudian. Nah, kenapa saya memberikan ilustrasi ini, analogi ini, sehubungan dengan firman Tuhan yang tadi kita baca? Kita bisa menarik satu kesamaan atau kebenaran bahwa kita perlu membiasakan diri kita menunggu di hadapannya. Kita perlu menenangkan hati kita dan menjaga loh hati kita untuk tetap sensitif, untuk tetap terbuka, dan terus mengarah ke surga, maka rupa Tuhan akan tercetak di atasnya. Tadi firman Tuhan di dalam Ibrani mengatakan bahwa Tuhan akan menulis firman-Nya bukan lagi di atas loh batu seperti perjanjian lama, tapi di atas loh hati kita. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu, saudara sekalian, seringkali kita berpikir, apakah ada hubungannya antara ibadah kita dengan yang paling real, nyata adalah dengan kebutuhan kita sehari-hari. Karena pada akhir hari, at the end of the day, ada tagihan yang harus kita bayar. Ada kebutuhan yang kita harus bayar. Apakah ada korelasi hubungan waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Dia, waktu kita menunggu Dia, menantikan Dia, membuka loh hati kita yang terarah kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dicetak di atas hati kita, di atas loh hati kita, bukan seperti dalam perjanjian lama di atas loh batu, tapi di atas loh hati kita,
Apakah ada korelasinya, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian, dan seterusnya. Ada tagihan-tagihan yang harus dibayar. At the end of the day, apakah ibadah ini bermanfaat secara praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 10 tadi, saya memberikan highlight di sini, Tuhan mengatakan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ketika kita membiarkan firman Tuhan di-engrave, tercetak, waktu kita menantikan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita menunggu Tuhan, waktu kita ibadah pribadi, waktu kita personal devotion, waktu kita saat teduh, waktu saat kita membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menaruh hukumnya itu di dalam pikiran kita dan menuliskannya di dalam hati kita. Lalu Tuhan berjanji, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang menjadi Tuhan Allah kita, dan kita akan menjadi umatku. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhanlah yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang menyediakan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama kita, firman Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama, bersatu musuh menyerang kita, bertujuh jalan, mereka akan tercerai-berai. Ketika orang mengarahkan kutuk, perkataan-perkataan negatif dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, maka itu diubah menjadi berkat. Ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita dan menjadi Allah kita, maka tidak satu pun lawan kita dalam kehidupan ini yang bisa bertahan. Karena Tuhan yang membela, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kita ini adalah umat-Nya. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, kita buka teks kita lagi dalam Alkitab. Sengaja saya tidak tampilkan ayatnya supaya Bapak Ibu bisa membaca sendiri dalam Matius pasal 6 ayat 25-34. Di sini dikatakan tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini dan ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya highlight ayat 31, 32, dan 33. Firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan ini berdampak secara ekonomi.
daya beli masyarakat menurun, ekonomi tidak bertumbuh, minus, dan katanya kalau selama 2 kuarter pertumbuhan ekonomi negatif terus, maka dikategorikan suatu bangsa mengalami resesi. Dan Indonesia katanya ada yang mengatakan sudah mengalami resesi, ada yang mengatakan akan masuk dalam resesi, dan seterusnya. Ya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan mata pencariannya, dan seterusnya. Hari-hari ini orang akan bertanya, bisakah kita survive, bertahan hidup pada hari-hari ini? Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Dan berkata, apa yang kami akan makan, apa yang kami akan minum, apa yang kami akan pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Firman ini sudah sering kali kita dengarkan. Saya berdoa Bapak Ibu, Saudara, pada hari ini kita bisa dicerahkan sekali lagi oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tadi firman Ibrani tadi mengatakan, mereka akan menjadi umatku, dan mereka akan mengenal Tuhan, aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus berkata, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memerlukan semuanya itu apa? Makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Jadi apakah ada, pertanyaan tadi, apakah ada hubungannya ibadah kita dengan kita bisa bayar tagihan-tagihan kita? Tentu saja ada sekali, karena firman Tuhan tadi yang kita baca depan screen kita, Tuhan sendiri berjanji. Tuhan mengatakan semuanya itu akan ditambahkan. Di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Dikatakan akan ditambahkan. Dalam teks berbahasa Inggris, terjemahan yang lain diterjemahkan, semuanya akan ditambahkan, dikatakan progressively added. Jadi ditambahkan secara progresif. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ikut Tuhan, kita tidak berkurang, tapi kita bertambah, kita bermultiplikasi, kita akan mengalami increase. Kita percaya, karena ini janji Tuhan, bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada analogi yang bagus sekali. Seringkali kalau kita belanja di supermarket, di toko-toko, mungkin di grosir atau hypermarket, supermarket, begitu banyak tawaran-tawaran, ya. Misalnya di sini ada iklan gratis gelas eksklusif sewaktu kita membeli teh wangi mereknya Cap Dandang. Saya nggak tahu nih teh Cap Dandang ini, saya nggak pernah pakai dan nggak pernah lihat juga. Ini hanya ilustrasi yang saya pakai. Dikatakan gratis gelas eksklusif ketika kita membeli teh wangi Cap Dandang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menginginkan barang yang gratisnya. Artinya gelas cantiknya, mungkin pisau pemotong di dapur, atau mungkin Pyrex. Kalau kita belanja di Superindo misalnya, itu begitu banyak poin-poin yang bisa dikumpulkan, bisa kita tebus murah. Kita seringkali berbelanja dan kita mengumpulkan poinnya untuk kita membeli barang yang menjadi bonusnya. Kita mendapatkan barang yang menjadi bonusnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya seringkali kita ingin semuanya ditambahkan dulu. Ya. Makanan, minuman, pakaian yang kita butuhkan, kita bisa bayar bills kita bisa punya semua yang kita butuhkan, yang kita inginkan, kita ingin semuanya itu. Tapi yang pertama, tidak bisa, yang gratis itu, yang semuanya itu tidak bisa kita miliki, kalau kita tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Hanya ketika kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita membeli produk utamanya dulu,
maka yang gratisnya itu akan diberikan, include dengan produk utama yang kita beli. Nah, kebenarannya sama juga dengan firman Tuhan. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tadi janji Tuhan mengatakan, maka semuanya itu, makanan, minuman, pakaian, apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya butuhkan, akan ditambahkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin meyakinkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli kita semuanya. Dia bukan yang begitu super rohani, sehingga kalau kita berurusan dengan dia hanya yang berhubungan dengan hal yang rohani, seolah-olah makanan, minuman, pakaian, jasmani itu sesuatu yang duniawi. Tapi tidak demikian, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tadi berkata, Bapamu di surga itu tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Di dalam Alkitab, kalau kita baca Injil, begitu banyak Tuhan Yesus menggunakan makan, minum, untuk menjelaskan atau menggambarkan kebenarannya. Ya, ketika murid-muridnya pertama dipanggil di rumah salah satu murid, di situ dikatakan murid yang lain mengadakan pesta, makan, kemudian orang datang dan kemudian Tuhan menjangkau murid-murid yang lain. Kita bisa melihat bahkan ketika Tuhan mengajarkan perjamuan kudus, ketika mengambil perjamuan kudus, setiap kali kau makan ini, kau akan mengingat aku. Untuk mengingat dia, Tuhan menggunakan makan. Kita bisa melihat Zakius bertobat ketika Tuhan datang dan makan di rumahnya. Makan, minum, pakaian bukan sesuatu yang duniawi. Tuhan tadi mengatakan, Allah Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi bukan itu yang kita cari terlebih dahulu. Waktu kita ingin melihat semuanya itu ditambahkan, kita harus membeli dulu, kita harus mencari dulu produk utamanya, ya, teh wangi dandangnya kita harus beli dulu, kerajaan Allah dan kebenaran harus kita cari dulu terlebih dahulu, baru gelas gratisnya ditambahkan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya ingin bersaksi Bapak Ibu, kami di Jemaat Evination Jogja ini bukan jemaat yang besar dan kuat secara keuangan, karena sebagian besar mahasiswa dan tidak banyak bisnismen, orang-orang yang punya bisnis gede dan bisa memberi kepada gereja. Kami percaya penyediaan Tuhan untuk kami di Jogja ini. Nah, pada awal kebaktian online pada bulan Maret, Bapak Ibu kita mengadakan online dan kami tidak punya alat-alat yang mumpuni, hanya mengandalkan handphone untuk rekam audio dan mic untuk masukin suara, lalu kita upload di kanal YouTube. Kalau Bapak Ibu datang ke kanal YouTube, mengunjungi kanal YouTube Evination Jogja, awal-awal hanya audio, ya. Sampai ada satu jemaat dan kita posting di WA group, lalu jemaatnya komen, Pak, minggu depan jangan pakai audio saja, Pak, videonya mana, Pak? Padahal kami tahu untuk memproduksi kebaktian dengan menggunakan video secara online itu kan bukan sesuatu yang murah dan mudah. Bisa saja tentu saja kita pakai handphone langsung, tetapi kita tahu bahwa kualitasnya kurang baik. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu kami tidak mengambil persembahan, kami tidak menaruh rekening atau mengajak jemaat memberi, bahkan di WA group kami tidak mengajak jemaat untuk memberi. Ya, tidak ada nomor rekening yang ditampilkan, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian secara ajaib Tuhan menyediakan kebutuhan kami. Saya mendengar banyak gereja ketika awal-awal menyelenggarakan ibadah online, persembahan mereka drop di bawah separuh, bahkan ada yang sampai seperempat. Tapi tidak demikian di Evination Jogja. Ini puji Tuhan sekali. Kami justru, kalau kami bandingkan dengan income kami tahun lalu di bulan yang sama, 2 kali lipat lebih banyak. Ini sesuatu yang betul-betul ajaib sekali. Kami tidak pernah menyangka, tidak pernah berharap, tidak pernah meminta, tidak pernah mempromosikan, tidak pernah bikin buletin dan meminta dukungan, enggak. Tapi Tuhan menyediakan. Hari ini kami bisa memiliki berbagai alat yang kami butuhkan untuk ibadah online, dari kamera, dari semua perlengkapan komputer, dan semua perlengkapan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di ruangan sana, semua ada perlengkapan yang kami butuhkan untuk menyelenggarakan ibadah online dengan kualitas yang bagus.
Ini sekedar kesaksian bagaimana firman Tuhan tadi benar, ya dan amin. Tadi Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seringkali kita terlalu khawatir tentang keadaan esok. Bapak Ibu, kita boleh berpikir dan merancang masa depan kita. Kita boleh berpikir dan merancang mungkin dengan dana pensiun, investasi, tabungan, dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Kita boleh berpikir, kita boleh merancang, tapi kita tidak boleh mengkhawatirkan hari besok. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata tadi, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kekhawatiran akan hari esok tidak akan membuat hari ini menjadi lebih baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru akan merampok sukacita kita, akan merampok pengharapan kita, akan merampok damai sejahtera kita, dan alih-alih kita punya pengharapan dan punya iman, kita bisa tertekan, kita bisa stres, dan selanjutnya. Kekhawatiran hari esok tidak akan membuat hari ini menjadi lebih baik. Satu-satunya yang kita ketahui tentang kepastian hari esok adalah besok hari Senin. Itu satu-satunya yang kita tahu pasti. Besok pasti hari Senin, nggak mungkin Selasa atau Rabu. Ya, tetapi yang lainnya Bapak Ibu, kita tidak tahu. Ya. Dan ada dua motivasi dasar manusia. Dan ini wajar sekali motivasi dasar ini. Dan Tuhan tahu. Yang pertama, apa yang bisa saya dapatkan? Kalau saya lakukan ini, saya terlibat dalam proyek ini, saya terlibat dalam investasi ini atau pekerjaan ini, atau ketika saya membangun hubungan dengan dia, dengan seseorang, apa yang bisa saya dapatkan? Ketika saya bekerja, ketika saya membangun hubungan, ketika saya mungkin menikah, apa yang bisa saya dapatkan? Ini motivasi yang sangat dasar yang Tuhan tahu. Ya. Dan yang kedua, takut kehilangan apa yang sudah didapatkan. Dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita punya dua motivasi dasar ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang sangat relatable, yang sangat mengerti manusia, mengerti kita. Dan dia menggunakan dua motivasi dasar ini untuk menyatakan kebenarannya. Suatu hari, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, dalam Lukas pasal 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Ini perkataan Tuhan Yesus, pada masa ini juga di bumi, ini juga bukan nanti. Nanti, pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin belum meninggalkan rumah, istri, saudara, orang tua, anak-anak demi kerajaan Allah, demi pemberitaan Injil. Tapi saya ingin memperlihatkan bagaimana bahwa Tuhan tahu, Tuhan care. Dia tahu dua motivasi dasar tadi. Ya. Apa yang bisa saya dapatkan ikut Engkau Tuhan? Apa yang bisa saya dapatkan kalau saya sudah lakukan firman Tuhan? Tuhan berjanji, Kau akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, mereka akan menerima hidup yang kekal. Ibrani 8 ayat 11 tadi, teks kita utama kita tadi mengatakan, bagaimana umat ini ketika firman Tuhan sudah tertulis dalam hati mereka, mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil, tua muda akan mengenal aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika firman Tuhan ditulis dalam loh hati kita, waktu kita menantikan Tuhan, menunggu Tuhan dalam ibadah kita hari ini begitu sibuk mungkin, sehingga mungkin kita tidak mengambil waktu untuk devotion, ya personal devotion, ibadah pribadi kita di depan Tuhan. Kita terburu-buru dalam banyak hal, ya. Tapi tadi firman Tuhan berkata kalau kita menunggu Dia, menantikan Dia, maka rupa Tuhan yang tidak nampak itu akan di-engrave, akan ditulis di atas loh hati kita. Dan kita akan mengenal Tuhan. Kita tidak perlu lagi
untuk ayo datang ke gereja, ayo ikut live group. Saat ini sebenarnya dengan online kita sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu bepergian keluar rumah untuk beribadah ke gereja, kita bisa menggunakan online. Tetapi Bapak Ibu, yang muda itu tidak bisa kita gampangkan dalam arti take it for granted. Kita perlu justru dengan kemudahan ini membantu kita untuk seharusnya semakin dekat dengan Tuhan, karena lebih dimudahkan. Kita tinggal membuka laptop atau handphone kita bisa beribadah sungguh-sungguh, kita bisa set a time, atur waktunya, baik-baik kita bisa betul-betul bersama-sama beribadah, dan pasti ibadah itu, seperti janji Tuhan tadi, tentu saja ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan analogi bahwa kita ini seperti arang. Bapak Ibu lihat nih bara arang di gambar ini, mungkin belum muncul di screen Bapak Ibu, di gambar arang, nah ini dia muncul. Kita ini seperti arang orang Kristen. Kalau arang ini diangkat satu arang dipindahkan ke tempat lain, menyendiri arangnya, apa yang terjadi? Arang itu pasti akan mati. Ya kan? Tapi kalau arang yang menyendiri tadi atau arang yang masih belum terbakar dimasukkan ke dalam arang lain, didekatkan dengan arang lain yang membara, maka arang yang mati tadi akan hidup kembali. Nah, sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kita tidak ditentukan untuk hidup sendiri. Kita tidak dipanggil untuk menyendiri. Kita dipanggil untuk hidup bersama-sama dalam persekutuan, dalam ibadah, apakah itu offline atau online. Ya, karena Amsal 18 ayat 1 mengatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Tuhan tidak memanggil Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk bersama-sama. Bahkan lebih jauh lagi dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, better together, kita lebih baik bersama-sama. Saya tinggal di Jogja, dan dari Jogja kira-kira 30 menit, 40 menit kita sampai ke Magelang. Di Magelang tuh ada sekolah militer, namanya Akademi Militer, dan di Jogja sendiri juga ada sekolah Taruna Penerbangan, Akademi Angkatan Udara. Seringkali kita lihat para taruna ini ketika mereka weekend, ketika seperti hari Sabtu Minggu ini mereka akan plesir, mereka akan ke kota Jogja, karena di Magelang nggak ada mall, nggak ada hiburan yang gede seperti Jogja, mereka ke Jogja, mereka di drop dengan bus besar, dan biasanya mereka jalan berdua-berdua. Ya. Dan saya pernah nanya, kenapa berdua? Ya memang lebih aman berdua, yang satu bisa menolong yang lainnya. Ya. Kita mengingat ketika Tuhan mengutus muridnya, Tuhan mengutus muridnya juga dua-dua. Nggak pernah sendiri-sendiri. Dengan kata lain, Bapak Ibu, lebih baik, seperti firman Tuhan ini berkata, lebih baik berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau yang satu jatuh, yang satu bisa mengangkatnya kembali. Better together, lebih baik kita ketika kita bersama-sama. Saya akan menutup kesaksian, saya akan menutup khotbah ini dengan satu kesaksian tentang suatu keluarga. Keluarga ini namanya Pak Suradi. Pak Suradi dan Ibu Suradi, dan mereka punya dua anak. Ini ada anak yang kedua, lalu anak pertama di sini tidak ada. Yang anak pertama namanya Naomi, anak kedua namanya Angel. Dan mereka ini keluarga yang sederhana. Pak Suradi ini hanya bekerja sebagai buruh lepas. Jadi ketika pandemi ini terjadi, dia nggak kehilangan pekerjaannya karena tidak ada proyek. Kemudian ibunya bekerja sebagai penjual makanan angkringan. Angkringan itu kayak semacam warteg, jual nasi kucing ya. Lalu anaknya yang pertama kuliah di ISI, baru-baru ini sudah selesai, lalu anak yang kedua masih SMA di Kejuruan Tata Boga. Nah, yang saya ingin ceritakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ini jauh sekali rumahnya dari tempat kita ibadah. Saya pernah mengukur dari tempat kita ibadah itu sekitar kira-kira 15 km jauhnya. Dan karena mereka tidak punya sepeda motor yang cukup, maka anaknya perempuan yang nomor 2, yang namanya Angel, itu harus naik sepeda.
Bapak Ibu bisa bayangkan, Angel ini harus naik sepeda. Jadi Bapak Ibunya naik motor ke tempat kita beribadah, nanti kemudian Angel ini memarkir sepedanya di Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo itu di Malioboro. Dia parkir sepedanya, lalu bapaknya setelah drop ibunya di tempat gereja, tempat ibadah, menjemput anaknya di Beringharjo untuk dibawa ke gereja. Mungkin anaknya malu ya naik sepeda ke gereja. Waktu pulang gereja, demikian juga papanya akan mengantar anaknya dulu ke Pasar Beringharjo, kira-kira jaraknya dari tempat kita ibadah itu sekitar 1 kilo ya. Nanti anaknya naik sepeda, lalu kemudian Pak Suradi akan balik lagi ke tempat ibadah untuk menjemput ibunya, mereka naik motor. Bapak Ibu, ketika saya mendengar ini, hati saya terenyuh. Lalu saya mengatakan kepada jemaat, ini luar biasa. Mereka ini penuh dengan keterbatasan, tapi tidak membatasi mereka untuk datang beribadah. Waktu itu masih ibadah fisik ya. Ini foto ini diambil Desember 2018 ketika kita merayakan Natal dan besoknya tahun baru. Lalu saya tergerak, saya katakan kepada jemaat, mereka ini contoh yang baik. Bagaimana keterbatasan mereka tidak menghalangi mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Lalu saya mengajak jemaat, ayo kita kumpulkan berapa saja kita membelikan sepeda motor untuk Angel. Ya. Dan Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mengumpulkan dana dan kita bisa membelikan sepeda motor. Tidak baru sepeda motornya, second, tapi bagus, bisa dipakai. Dan ini foto diambil ketika kami menyerahkan BPKB kunci sepeda motor, dan motornya sudah terparkir di basement tempat kita ibadah, dan Angel pulang nggak perlu naik sepeda lagi, tapi naik sepeda motor. Hari ini mereka baik-baik saja, kami beberapa kali ke tempat mereka, saya pernah mengajak Pak Ju dan Ibu Ulis ketika berkunjung ke Jogja, juga mampir ke tempat mereka. Bapak Ibu, soal sekalian saya menutup khotbah pada hari ini. Semoga kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kita butuh makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Dan Tuhan tahu bahwa itu bukan perkara yang duniawi. Bapa di surga tahu kita memerlukan semuanya. Dan kemudian kita dikatakan kita akan mengenal Tuhan. Dan kita tidak perlu mengatakan lagi, ayo kenal Tuhan, ayo ke gereja, ayo ke live group, ayo datang. Enggak. Kita akan mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan sudah ditulis dalam hati kita. Dan Tuhan menjadi Allah kita. Dan kalau Tuhan menjadi Allah kita, Dia akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita terinspirasi, dan oleh kesaksian Pak Suradi kita terinspirasi bahwa mari kita giat semakin menjelang semakin dekat hari Tuhan. Karena Tuhan ketika pertama kali Tuhan Yesus melayani, kalimat pertama yang dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Tuhan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat 2000 tahun yang lalu, hari ini Bapak Ibu kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi yang ingin saya katakan, kita sudah semakin dekat dengan kerajaan Tuhan. Dan Ibrani mengatakan janganlah kita jemu-jemu untuk datang beribadah, untuk kita menjauhkan dari kebiasaan kita dari ibadah yang kita lakukan. Karena saya percaya bahwa ibadah kita itu ada benefitnya, ada keuntungannya bagi kita. Tuhan tahu yang kita butuhkan, Tuhan tahu, dan kita akan disediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan biar kebenaran firman-Mu dimeteraikan di dalam hati kami. Oleh kuasa Roh Kudus, dimeteraikan di dalam hati kami, Tuhan. Sebagai kebenaran firman Tuhan, yang bukan seperti dalam perjanjian lama lagi ditulis di atas loh batu, ketika Musa menerima hukum Taurat. Tetapi pada perjanjian baru ini, Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu, ditulis di atas loh hati kami. Agar hati kami tidak menjadi keras, hati kami tidak membatu, dan pikiran kami seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami dengan rela datang untuk mencari Engkau, Tuhan, untuk mengenal Engkau. Dan ketika kami mengenal Engkau, Engkau menjadi Allah kami, dan kami umat-Mu, maka Engkau menyediakan, melindungi,
semua yang kami butuhkan dan kami perlukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat AFI Nation Kelapa Gading, berkati Tuhan, dimanapun jemaatmu berada pada hari ini. Kami percaya Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, tidak pernah meninggalkan kami, tapi senantiasa hadir dalam keseharian kami, dalam waktu kami bekerja, waktu kami berusaha, waktu kami membangun rumah tangga kami, waktu kami studi, Kau selalu hadir dalam setiap area kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberkati. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure.